Jadi memang itu dialami banyak orang ya. Dialami semua, hampir 80% manusia lah mengalami ketindihan itu. Nah pasti kalian juga pernah ngalami itu. Pernah Akang. Nah aneh ya kok bisa gitu ya. Nah, itu sebabnya gimana ya Akang? Nah, sebabnya itu ada dua. Ada dua penyebab. Yang satu adalah faktor gaib atau faktor jin. Yang satunya adalah faktor jiwa kita atau mental kita atau jiwa kita. Mental dan jiwa sama, tapi secara bahasa teori itu beda. Jadi ilmu itu ada yang lebih fokus kepada teori, tetapi sebetulnya yang membuat teori itu sendiri nggak paham. lebih membuat teorinya saja. Jadi bahasa-bahasa itu sebetulnya disusun, tapi yang nyusun ini terkadang belum tentu mengalami atau memahami. Nah gitu, jadi terkadang bahasa itu dibuat atas landasan pikiran mereka sendiri. Belum tentu bahasa itu benar gitu. Jadi kalau bagi saya, jiwa ya jiwa, sama saja dengan mental gitu ya. Tetapi di luar sana ada yang berpendapat jiwa dan mental itu beda. Nah itu bisa juga gitu ya, intinya pendapat bebas ya, pendapat silahkan aja, karena mental itu berkaitan dengan hati. Nah jiwa juga dasarnya dari hati gitu. Nah tapi pendapat lain ya boleh-boleh aja, sah-sah aja sih. Dalam dunia ilmu banyak pendapat, itu wajar. Nah kembali tadi, apa sih penyebabnya? Ada dua faktor. Satu karena apa? Jin. Dua karena jiwanya bermasalah. Jiwa bermasalah itu banyak faktornya banyak. Nah, misalkan kita punya beban pikiran, punya beban mental, punya beban hati, itu bisa. Ataupun jiwanya tidak stabil, itu sangat mungkin. Kenapa jiwa tidak stabil? Jiwa tidak stabil itu banyak faktor. Faktornya banyak lagi, dipecah lagi tuh. Faktor jiwa tidak stabil, satu, biasanya orang yang terkena radiasi energi negatif dari tempat, dari lokasi. Misal kita tidur di tempat yang ada angkernya, dekat tempat angker, itu bisa terkena serangan kita. Karena jiwa kitanya nggak stabil, jiwa kitanya istilahnya lemah. Maka energi negatif di sekitar bisa membuat ketindihan. Karena jiwa kitanya lemah, nggak stabil. Nah dari jiwa nggak stabil saja bisa ketindihan. Bisa keerep-erep kalau kata orang Sunda. Ketindihan tuh yang mau bangun susah, nah itu ketindihan ya. Barangkali ada yang nggak ngeh, apa sih ketindihan? Ketindihan keerep-erep itu ketika kita tidur suka kayak gimana rasanya gitu, mau bangun aja susah banget mau bangun. Kayak dibanting, kayak dibawa terbang, kayak jatuh, tapi mau bangun susah. Nah itu namanya ketindihan ya teman-teman. Biasanya memang beda daerah, beda bahasa. Nah jadi faktor jiwa itu karena banyak hal, banyak faktor. Salah satunya ya tadi, bisa terkena efek dari paparan energi negatif di sekitar wilayah kita, atau kita nginep di tempat orang lalu ada energi negatifnya atau ada bangsa jinnya. Nah itu bisa mungkin karena jiwa kita lemah. Berarti ada daya tarik saat jiwa lemah itu buat bangsa jin. Bukan daya tarik ya, karena energi kita lemah maka jin itu memanfaatkan momen. Karena jiwa kita lemah, energi-energi di sekitar yang kurang bagus itu bisa memanfaatkan momen itu. Begitu ya. Jadi bukan masalah daya tariknya. Gitu. Ini ada lagi Kak Akang. Di Jawa itu tuh katanya kalau kamu tidur di bahasa tuh rumah itu ada molo. Molo itu apa ya? Kayak rumah itu ada tiang yang buat penyangganya itu loh Akang. Iya. Nah itu bisa keerep-erep katanya gitu. Iya. Itu gimana Akang? Itu kalau di Jawa itu jangan tidur di bawahnya itu, nanti kamu bisa ketindihan katanya gitu.
Oh, itu cerita mitos daerah ya. Cerita mitos daerah. Tapi yang pasti yang tadi saya ucapkan. 1 faktor jiwa, 2 faktor jin. Nah, itu di setiap daerah beda-beda cerita mitosnya. Tapi intinya yang pasti ya karena 2 tadi. Tapi ada lagi faktor jin belum dibahas ya. Tadi bahas faktor jiwa, sekarang faktor jin. Apakah jin bisa? Bisa, seperti tadi saya sebutkan. Kalau di daerah kalian ada yang angker terus kita tidur di dekat atau lain macamnya, itu bisa ketindihan, bisa, sangat bisa. Gitu. Atau kebetulan ada jin yang lewat terus melihat sesuatu hal di diri kita, itu bisa kita jadi ketindihan. Nah, jadi si jin ini bisa juga dibuat oleh orang lain. Jin yang disiapkan, jin yang dibentuk memang untuk mengganggu kita, itu bisa juga. Gitu. Atau jin liar yang memang jinnya ada di sekitar wilayah kita atau kita telah lewat tempat-tempat angker lalu diikuti, itu bisa juga. Terus bahaya nggak? Yang disebabkan oleh jin, kalau bahaya ke nyawa tidak, tetapi mungkin bahayanya ke kesehatan. Jadi kitanya nanti kurang maksimal kesehatan kitanya. Dan biasanya aura kita rusak. Kalau aura rusak biasanya kehidupannya kurang enak lah. Begitu ya. Jadi berpengaruh, lumayan berpengaruh. Dari ketindihan saja lumayan berpengaruh kalau dibiarkan. Nah, tapi ada lagi satu pendapat tentang lahiriah jasmani. Yang tadi saya bilang, jiwa, yang dimaksud jiwa, mental dan jiwa itu sebetulnya mirip-mirip sama saja. Ujung-ujungnya ke sana ya. Nah, jadi ada sesuatu kondisi badan. Kondisi badan ini tidak stabil badan kita. Sehingga menyebabkan sirkulasi aliran darahnya tidak normal. Sehingga menyebabkan hal seperti tadi. Kekakuan sel saraf. Kekakuan sel-sel saraf di otak sehingga menyebabkan ilustrasi seperti tadi. Jadi nggak sinkron. Daya sinkronnya tuh menurun, kurang. Kita mau gerak tapi susah. Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian tahu nggak orang yang sakit stroke? Tahu ya, dia sulit bergerak kan? Padahal dia hati dan pikirannya mau bergerak. Nah, orang ketindihan tuh ya sama kayak yang stroke. Orang stroke ya sama kayak ketindihan. Yang stroke itu mau jalan, mau ngambil gelas, mau ngambil sendok, tapi orang stroke ini sulit. Sulit sekali mau bergerak. Nah, jadi kalau kalian pernah ketindihan dan kalian ingin tahu orang yang mengalami stroke, maka itulah saat kalian ketindihan, maka orang stroke rasanya mirip seperti itu. Jadi orang stroke rasanya mirip dengan orang ketindihan. Mau gerak, tapi nggak bisa-bisa. Nah, itu sel motoriknya rusak sel motoriknya. Makanya kalau dibiarkan bahaya nggak? Ya bahaya buat kesehatan. Keerep-erep itu bisa bahaya buat kesehatan. Secara lahiriah, secara dohir, menurut ilmu jasad atau raga, makanya nama kita Padepokan Sangkuraga. Jadi ilmu raga itu harus dipahami ya. Sangku itu adalah gaibnya, berarti gaib dan lahir harus paham. Nah, jadi raga kita ada yang rusak, salah satu sel saraf motorik kita rusak, maka saat tidur, saat relaksasi, itu aliran oksigen, aliran darah nggak normal. Ada yang terbalik sehingga membentuk seperti tadi. Sebetulnya itu mirip stroke loh. Orang stroke mau gerak itu bukan nggak mau. Dia udah niat, otaknya, hatinya udah niat mau ngambil gelas. Tapi nggak bisa, diam aja. Padahal udah niat, ambil. Ini nggak bisa. Sel motoriknya nggak gerak. Itulah penyakit stroke. Penyakit stroke mirip dengan ketindihan atau keerep-erep gitu. Nah, kalian jadi punya ilmu tuh. Oh, penyakit stroke rasanya gitu, ngeri nggak? Ngeri. Makanya orang yang gejala stroke emosinya tinggi. Kenapa emosinya tinggi? Dia sangat kecewa dengan dirinya. Dia sudah sangat jengkel dengan dirinya. Gitu.
Jadi berat mentalnya, terkena tekanan. Nah, jadi kalau ada orang sakit stroke marah-marah itu wajar ya. Namanya orang sakit pengen sembuh tapi susah. Akang ini mau tanya, caranya kalau udah ketindihan atau erep-erep itu gimana Akang? Itu ada ilmunya. Ada tata cara, ada ilmunya, ada pelajarannya. Nah, itu mungkin bisa ikut seminar. Bisa ikut seminar, seminarnya bisa dari jauh. Bisa seminar lewat WhatsApp kalau Anda sering ketindihan atau kerep-erep. Boleh WA saja, nanti konsultasi, nanti dibimbing lewat konsultasi bisa ya. Kalau Anda sering kerep-erep ada triknya, ada caranya. Kadang-kadang kerep-erep yang ekstrim. Ada ya kerep-erep yang ekstrim, ada loh. Ketindihan yang ekstrim ada. Mau bangun susah sekali dan itu lama sekali. Lama sekali. Wah, itu berarti kerusakan selnya cukup lumayan. Dan begitu berhasil dibangunkan, dia sakit akhirnya besoknya. Dia sakit besoknya, meriang lah, apalah, nggak enak lah. Itu karena ekstrim kerep-erepnya. Dibangunin, udah ayo bangun sampai 10 menit. Kalau dibangunin sampai 10 menit nggak bisa bangun, itu udah ekstrim. Itu cukup beresiko. Jadi kerep-erep bisa beresiko, kerep-erep bisa beresiko kalau tidak diterapi. Resikonya tadi kesehatan karena sambungannya ke stroke. Orang stroke mirip kerep-erep, orang kerep-erep ya itulah mirip stroke. Terus ada kesamaan nggak? Ada. Stroke itu pecah pembuluh darah. Sel pembuluh darah ke otaknya pecah. Kerep-erep ya sama. Di otak-otak juga. Nah, kalau pecah jadi stroke. Itu baru mampet. Nah, jadi bahaya nggak? Bahaya. Ada caranya nggak? Ada caranya, ada triknya untuk menghilangkan ketindihan kerep-erep. Saat kita ketindihan, saat kita kerep-erep, itu ada triknya. Dan itu ada terapinya. Nah, kalau Anda yang mengalami, bisa nanti konsultasi lewat WhatsApp dari jauh, dari WhatsApp saya. Kalau sering mengalami kerep-erep, ketindihan, nanti bisa saya bantu di terapi lewat WhatsApp. Nanti nomor HP saya ada di sini, tinggal di kontak aja, bisa konsultasi dari jauh, nanti insya Allah saya bantu ya. Nah, jadi kerep-erep ada dua faktor, ada karena jin, ada karena memang murni fisiknya, jasadnya mengalami gangguan. Jadi orang stroke mirip dengan ketindihan. Orang ketindihan itu sama saja dengan orang stroke rasanya. Jadi kalau Anda ingin tahu orang stroke, yaitu saat Anda ketindihan. Dan orang stroke pasti tahu, oh ternyata mirip ketindihan. Jadi dia mau gerak tuh susah sekali. Kalau ketindihan mau bangun susah, ya sama, orang ketindihan nggak bisa gerak kan, nggak bisa gerak. Mau bangun aja buka mata susah, apalagi mau gerak. Itu orang ketindihan. Bahaya merusak kesehatan karena jalurnya sama dengan stroke gitu. Jadi mau nanya Kang, kalau ketindihan kegangguan jin sama gangguan jiwa itu apa bedanya? Apa sama apa beda? Ketindihan ya sama rasanya. Rasanya sama, itu juga, nggak ada bedanya. Nggak ada beda rasa, sama aja begitu. Sama-sama susah. Mau buka mata aja susah banget ya, begitu rasanya. Jadi nggak ada perbedaan kalau masalah rasa yang dirasakan. Gitu. Dan ketindihan itu ada yang memang itu dari kecil. Atau dari remaja ya, maaf. Dari remaja itu udah ketindihan, itu ada. Dan itu ketindihannya karena diikuti jin, jinnya jatuh cinta, itu ada loh. Banyak cewek atau cowok yang dicintai jin lalu sering ketindihan, itu ada. Terus kalau cewek ada yang ditidurin, ada yang digerayang-gerayang, itu ada kejadian begitu. Coba deh komen yang ngalamin itu. Ada yang ngegerayang, kayak berbulu, kayak tangannya gede. Nah, itu disukai jin, gitu. Itu ada Pak, itu. Banyak yang mengalami kok, banyak. WA aja nanti di bawah. Banyak yang mengalami itu. Itu asli banget, nyata itu. Kerasa banget nyata megangnya apanya, nyata banget. Itu banyak nanti pada komen nih di bawah. Coba. Nah, begitu ya. Ada yang pernah ngalamin? Saudara kalian? Kalau aku ngalamin sendiri sih Akang, cuman ya itu tadi di waktu
di bahasanya tidur di molo itu katanya memang kayak ditekek, terus kalau aku mau bangun itu nggak bisa sama sekali, sesek dan mau pokoknya ya Allah sulit banget, dan itu mau bergerak itu semakin kencang malahan gitu tuh. Ngeri ya? Ngeri Akang. Iya, ngerinya apa? Takutnya kayak mau mati ya? Jangan mati. Kaku banget. Semakin kita bergerak itu semakin kencang dan semakin nggak bisa untuk bergerak tambahan gitu. Nah itu cukup mengerikan, rasanya cukup serem, apalagi pas lagi pilek, napas susah ya kan? Iya. Wah itu kita jangan-jangan mati nih, jangan-jangan mati nih, benar ya? Beneran. Nah itu sebetulnya bisa diterapi, bisa diperbaiki. Kalau dibiarkan ya bahaya, nanti berlarut-larut. Jadi napas sesak, ada yang napas biasa, ada yang kayak dilempar ya jatuh, wah gitu. Macam-macam lah. Yang ngeri lagi ya itu saat napas sesak, itu yang ngeri. Ada lagi yang ngeri ya kalau cewek banyak yang suka digerayangin, serem banget ya. Itu kerasa asli, tangan itu ngegerayang tuh asli kerasa. Ya itu lebih serem, mengerikan. Ya itulah kerep-kerep. Makhluk-makhluk yang seperti itu Akang, itu bangsa yang berbulu atau bangsa-bangsa yang gimana Akang? Semua jin bisa itu. Semua jin di sekitar kita bisa melakukan seperti itu. Jadi itu biasa dari energi mereka. Dan mereka sengaja datang ke kita. Gitu, sengaja datang ke kita. Kan ada jin mimpi itu yang waktu kapan mediatoran. Iya Akang. Ya itu sejenis itu. Itu paling ahli. Tapi jin biasa pun bisa itu. Jin biasa pun bisa hal seperti itu. Tujuan mereka itu apa Kang? Untuk mendidihin kita itu? Ya mereka suka lah. Mereka suka sama kita. Ada yang suka jatuh cinta, ada yang hanya tertarik aja ingin mengganggu. Itu tujuannya tuh macam-macam lah. Mereka punya alasan sendiri. Ada yang karena tertarik, ada yang macam-macam pokoknya. Gitu, nggak bisa sama, mereka punya alasan masing-masing jin itu. Intinya si jin ini punya alasan mendekati kita, begitu. Coba pengalaman apa lagi yang dialami saat ketindihan kalian? Saya pertama kali ketindihan itu nggak bisa gerak, terus kebayang itu mau buka mata susah, terus tiba-tiba kebayang cewek Kang. Apakah itu yang ngeganggu jin cewek apa gimana Kang? Nah itu berarti cewek naksir sama kamu tuh. Jin cewek minta dikawin. Nggak digerayangin kan? Enggak, cuma kelihatan doang. Kalau nggak digerayangin aman. Itu banyak yang sampai digerayang gitu, kerasa banget, asli banget gitu. Jadi lumayan mengerikan. Sama kayak ada anak kecil tiba-tiba udah disunat. Nah iya ya Kang. Di ayunan atau apa ya. Iya. Itu ada banyak kejadian begitu. Masalahnya yang nyunatnya siapa? Itu kan disunat jin. Iya Kang. Ya iya, masa orang nyunat terus kabur? Banyak loh kejadian tiba-tiba bayi udah disunat. Itu banyak banget kejadian itu. Itu di tetangga aku di sana itu pulang dari masjid Akang. Itu tuh sore maghrib itu pulang udah disunat, mau dimandiin, itu kaget ibunya. Iya, jadi jin itu ada. Cuman kalau manusia ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi ya memang jin itu ada. Gitu. Gimana lagi, emang ada. Cuman manusia ya bebas berpendapat. Mau percaya silahkan, enggak ya enggak apa-apa gitu. Namanya kepercayaan ya, kalau jin itu kan gaib, kepercayaan. Tapi kalau yang percaya ya memang jin itu ada dan faktornya banyak. Gitu. Jadi kita punya ruh, berarti gaib. Mimpi itu adalah fenomena ruh kita, termasuk ketindihan, kerep-kerep itu fenomena batin. Gitu. Kalau menurut ilmu gaib lagi, saat ketindihan itu batin kita terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan hukum duniawi. Jadi nggak bebas, gitu. Banyak beban, banyak mental. Jadi terikat dengan dosa-dosa kita. Jadi seperti itulah banyak pendapat dalam keilmuan.
Jadi intinya kalau kita punya sering mengalami ketindihan atau kerep-kerep, harus segera diterapi, jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi kalau kita sering kerep-kerepnya engap, sesak gitu ya. Itu kan ngeri banget, kayak mau mati. Napas kayak susah banget napas. Itu ada triknya, ada caranya. Terus banyak ini Akang, teman-teman juga gini bilang, oh kamu itu tidurnya nggak berdoa, harus berdoa. Padahal dia tuh udah berdoa. Itu. Nah jadi saat kita ketindihan, itu sangat banyak sekali yang kita rasakan. Ada yang ngerasa digerayangin, ada yang bahaya itu yang ngerasa sesak, sulit napas. Jadi ketindihan atau kerep-kerep, atau kalau belum paham juga saat kita tidur mau bangun susah, nah itu namanya ketindihan ya. Itu kadang-kadang ada yang sesak, napasnya susah, mau bangun susah, napas susah. Oh itu bahaya kalau nggak diterapi. Jadi bisa diterapi, nanti bisa lewat kontak hubungi saya, bisa terapi dari jauh, bisa saya bimbing dari jauh. Begitu ya. Terus ada lagi, pakai doa. Saya sudah baca doa ini, tapi makin kencang gitu. Bener gak? Iya Kang. Iya, makin mengikat, makin kencang, mau bangun makin sulit. Udah baca doa ini, doa itu nggak ngepek, nggak mempan. Kenapa doa nggak bisa? Itu dia, ada trik khusus, ada ilmu khusus untuk menangani ketindihan tadi. Nah, yang bahaya adalah saat sesak, napas sulit. Wah, itu beresiko sekali. Jadi harus segera ditangani oleh yang bisa gitu ya. Boleh nanti kalau mau lewat saya, bisa lewat siapapun boleh. Kalau mau lewat saya, nanti saya bantu lewat nomor WA, nanti dibimbing dari jauh bisa ya. Tinggal daftar aja konsultasi dari jauh, setelah daftar nanti bisa dibimbing. Gitu, karena apa tadi? Cukup lumayan beresiko. Doa-doa kok nggak bisa? Ya itulah, emang nggak mempan. Tapi saya bisa, ya kebetulan bisa. Jadi baca doa itu ada yang bisa, ada yang tidak. Yang bisa ada nggak? Ada. Baca kulhu, baca Al-Ikhlas. Oh saya langsung bangun setelah baca Al-Ikhlas. Ada banyak. Saya udah baca Al-Ikhlas, sudah baca ayat kursi, sudah baca ini itu nggak bisa. Itu juga banyak. Nah, jadi yang baca doa ada yang bisa bangun, udah baca ini itu masih aja kesulitan, itu banyak juga. Jadi lebih banyak yang baca doa tapi nggak ngepek, itu lebih banyak. Kalau yang baca doa berhasil itu nggak terlalu banyak. Apa faktornya? Nah, itu nanti bisa dibedah. Faktornya adalah seperti tadi ya. Kembali, faktornya adalah ini masalah jiwa, fisik, dan masalah jin. Kalau masalah fisik, jiwa murni, baca doa apapun ya sulit. Karena bukan bidangnya. Tapi kalau memang karena gangguan jin, baca doa ada kemungkinan bisa. Tetapi ingat, tidak semua jin mudah ditaklukkan. Asal kita baca-baca. Yang ada jin itu makin ngelawan. Makanya kadang-kadang begitu baca doa makin kencang dia, makin kencang. Kenapa? Berarti jinnya di atas kita jauh. Sehingga doa-doa itu energinya bisa dihalau sama dia. Jadi bukan doanya yang salah, tapi energi yang kita kelola itu nggak maksimal. Karena kita bukan ahli supranatural, jadi nggak bisa mengeluarkan energi itu. Kalau doa ya semua orang bisa doa, tapi mengelola energi doa itu nggak semua orang bisa. Itu ada ilmunya, ada khusus pelajarannya ya. Nah itu penyebabnya, udah baca ini, baca itu, makin kenceng kan. Ya emang itu fakta. Karena aku juga mengalami seperti itu Akang. Semakin aku membaca doa itu, semakin badan itu nggak bisa makin bergerak kenceng. Dan mulut itu semakin dikunci gitu. Malah makin malah kenceng gak jelas itu ya. Karena tadi efek jin itu tidak mudah ditaklukkan. Berarti kita energinya masih standar, masih lemah begitu. Ya udah gitu. Jadi kalian harus terapi. Nanti saya ajarkan cara terapi ya. Cara terapi untuk ketindihan atau kerep-kerep. Karena itu lumayan berbahaya. Bahaya buat kesehatan karena berkaitan dengan stroke. Begitu. Bisa berkaitan dengan stroke, bisa berkaitan dengan jantung. Kalau dibiarkan. Apalagi sering. Wah, bisa rusak juga irama jantung kalau sering. Jadi harus segera diterapi. Gitu. Bisa rusak juga nanti saraf kita, pembuluh darah kalau ini bermasalah ya jantung atau stroke. Ya bahaya. Jadi ada terapinya, ada cara-caranya.
Biasanya usia berapa? Biasanya usia 20 tahun ke atas yang begini. Banyaknya tuh 20 tahun ke atas. Ketindihan, garap-garap. Jadi jangan sepelekan penyakit sekecil apapun, harus segera kita tangani ya. Karena berbahaya. Jadi ini kita lagi proses beres-beres ini. Biar nggak terlalu banyak asap. Asap terus terlalu panas. Jadi kalian udah beres ini apa ritualnya? Alhamdulillah udah Kang. Udah istirahat dulu ya. Ntar bulan depan baru nambah. Pelan-pelan. Itu lagi diurut, lagi ngurut. Iya, Bang Edi. Ya udah, kita istirahat dulu ah. Nah itu ilmu yang cukup harus dikuasai oleh kita, ya. Karena ketindihan itu nggak nyaman, apalagi ketindihannya sering. Nah, itu bisa ngerusak badan kita nanti. Udah, kita istirahat dulu ah. Ada yang bertanya nggak? Untuk sementara udah Kang. Ya udah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.